Halo everybody in the sky, in the house, in the hoy, in the cerot, kumaha, damang. Kembali lagi bersama saya Stephen. Kali ini saya akan lagi membahas alur film dari Stephen Chow. Film yang berjudul From Beijing with Love ini menceritakan Stephen Chow yang menjadi agen rahasia akan menyelidiki sebuah kasus pencurian fosil berharga milik negara Cina. Tak usah ngacaprak, tidak paruh, langsung saja kita ke alur filmnya. Check this truck. Film akan diawali dengan memperlihatkan sebuah truk kontainer yang memasuki markas besar militer dengan dijaga sangat ketat. Nah, truk ini diketahui membawa fosil dinosaurus yang merupakan aset prasejarah milik negara Cina. Akan tetapi, di saat para petugas akan memindahkan fosil yang berada di dalam truk tersebut, fosil itu sudah tidak ada di dalam. Lalu di sisi lain, truk kontainer yang asli telah ditukar oleh kawanan perampok yang dibawa ke sebuah gudang besar. Nah, di saat kepala dinosaurus yang akan dikeluarkan dari dalam, muncul seorang agen rahasia bernama Ling, keluar dan langsung menghabisi para perampok tersebut. Setelah membunuh semua perampok, tiba-tiba saja datang sosok Robocop yang memakai senjata yang disebut Golden Gun dan menyerang agen Ling. Nah, Ling yang merasa tak mampu menghadapinya langsung kabur dan berusaha menghubungi markas pusat untuk meminta bantuan. Akan tetapi, saat sedang melapor, agen Ling langsung terbunuh. Akibat dari kejadian itu, komandan militer mendapatkan arahan dari pemerintah pusat dan diminta untuk segera mendapatkan kembali fosil itu. Nah, komandan yang sedang bingung untuk mencari pengganti agen Ling tanpa sengaja melihat berkas yang akan dibuang bawahannya yang sudah tersimpan selama 10 tahun. Komandan yang berpikir bahwa pria di berkas itu mampu menggantikan Ling, tanpa berpikir panjang, langsung memberitakan bawahannya untuk segera membawa pria itu menghadap. Setelah itu, scene berpindah ke pasar Shenzhen. Di sini kita akan diperlihatkan sosok pria penjual daging bernama Chad. Ia didatangi oleh seorang pria tua bernama Tat yang faktanya dia adalah orang yang pernah mengajari Chad menjadi agen rahasia 10 tahun yang lalu. Nah, maksud kedatangan Tat ke sana adalah untuk memberitahukan Chad bahwa sekarang dirinya sudah menjadi agen rahasia dan akan segera menerima sebuah misi. Singkat cerita, akhirnya Chad sampai di markas rahasia dan bertemu komandan. Di sini, ia langsung diberikan misi untuk mengambil kembali fosil dinosaurus. Ia juga disuruh komandan untuk menyelidiki seseorang yang bernama Lauyen yang dicurigai sebagai Golden Gun. Setelah diberitahu semua detail misinya, Chad pun diberikan sedikit uang untuk membeli pakaian sebelum ia pergi ke Hong Kong. Lalu setelah bertemu dengan Chad, komandan yang didampingi pengawalnya yang bernama Lee pergi menemui seorang komandan bernama Chan. Akan tetapi, di pertemuan itu komandan Chan yang terlalu ikut campur membuatnya ia harus mati. Setelah itu, komandan memerintahkan Lee untuk menjalankan misi mendekati dan menghabisi Chad dengan berpura-pura sebagai agen bantuan yang dikirim oleh komandan. Di sisi lain, Chad yang sudah melihat film dari James Bond akhirnya menentukan pakaian yang cocok untuk dirinya. Chad yang sudah sampai di Hong Kong langsung menuju ke sebuah hotel mewah yang sudah dipesankan oleh pemerintah untuk dirinya. Namun, ketika ia menunjukkan bukti pemesanan hotel, ternyata itu adalah bukti penyewaan motel kelas melati yang berada di pinggir kota Hong Kong. Sesampainya di dalam kamar, Chad menemukan pesan rahasia yang mengharuskan dirinya pergi ke suatu tempat. Setelah sampai di sana, ia pun bertemu dengan Lee yang langsung mengajaknya ke rumah. Di tengah perbincangan mereka, Chad tiba-tiba melihat puntung rokok di lantai dan mulai mencurigai jika ada seorang di dalam rumah itu.
Nah, ternyata puntung rokok itu adalah milik Lee yang juga seorang perokok. Setelah kejadian memalukan itu, Chad pun mengalihkan perhatian dengan menunjukkan perlengkapan khusus serta menunjukkan kemampuannya. 好似呢個 Model F40咁樣，喺啲宴會場合能夠神不知鬼不覺咁剃鬚。個鬚刨實際上使唔使咁多風筒啊？佢係一個鬚刨嚟，問你死。其實我着緊呢對鞋。Kemudian Lee yang berencana akan segera menyelesaikan misinya memperlihatkan peralatan senjata miliknya. Dan ketika Lee akan bersiap-siap menghabisi Chad, inilah yang terjadi. Lee yang terluka langsung menuju ke kamar mandi untuk menghubungi komandan. Namun di tengah-tengah perbincangan, Chad langsung masuk ke kamar mandi. Dengan polosnya Chad yang tak tahu apa-apa memberikan hormat kepada komandan. Setelah itu, Chad yang melihat tangan Lee terluka berusaha untuk mengobatinya menggunakan plester. Akan tetapi, hal itu membuat Lee menjadi tambah marah kepada Chad. Singkat cerita, saat Chad dan Lee sedang makan di restoran, Chad berbincang dengan seorang yang sedang makan dengan kedua temannya yang terlihat panik luar biasa. Nah, setelah selesai makan, Lee tak sengaja melihat senjata yang ada di balik jas milik pria tersebut. Mengetahui jika pria itu akan melakukan kejahatan, Lee pun meninggalkan Chad di sana. Setelah kejadian itu, Lee langsung melaporkannya kepada komandan tentang apa yang terjadi. Ia juga melaporkan jika sebenarnya Chad adalah agen yang baik. Lalu komandan yang tak ingin misinya gagal menunjukkan bukti palsu tentang korban-korban yang telah dihabisi oleh Chad. Hal itu seketika membuat Lee kembali percaya semua ucapan komandan. Setelah itu, Lee ditugaskan untuk mengarahkan Chad ke rumah Li Wei dan menghabisinya di sana. Setibanya di rumah Li Wei, Chad yang sudah berpakaian rapi bagaikan malaikat langsung menggunakan tas dewa miliknya untuk masuk ke dalam. Tapi setelah berhasil masuk, Chad mulai bertingkah layaknya agen mata-mata. Sementara itu Lee yang berada di atas sudah bersiap-siap untuk menghabisi Chad. Lee yang tak bisa melihat Chad dengan jelas memintanya untuk mendekat ke arah piano. Namun di sini Chad malah memainkan lagu cinta yang membuat Lee menjadi terpukau. Setelah permainan piano selesai, Chad dihampiri seorang wanita cantik dan merayunya dan tiba-tiba datang seorang pria bergigi besi menyerang Chad. Lee yang melihat hal itu langsung memanfaatkan untuk menembaki Chad. Pada saat Chad sudah bisa menghindar, tiba-tiba dia kembali untuk mengambil sesuatu yang malah dia terkena tembakan dari Lee. Lee yang mengira misinya sudah selesai, langsung kembali ke mobil. Dan di saat Lee akan pergi dari tempat itu, Chad muncul dengan terluka parah.
Bukan hanya itu, ternyata Chad juga memberikan setangkai bunga mawar putih kepada Lee yang ia ambil tadi. Lee yang merasa bersalah pun langsung bergegas kembali ke rumah. Namun mereka sempat dihalangi oleh pria bergigi besi tadi. Lee berusaha menyelamatkan Chad dengan alat yang seadanya. Karena tidak ada obat bius, Chad malah menggunakan video sokep untuk mengalihkan perhatiannya. Aduh. Setelah peluru itu berhasil dikeluarkan, Chad menyadari jika peluru itu berasal dari senjata milik Lee. Chad pun menanyakan kebenaran pada Lee apakah benar dia yang menembaknya. Dan Lee pun mengiyakan pertanyaan itu. Nah, setelah Chad pergi, Lee didatangi oleh wanita cantik dan pria bergigi besi tadi untuk disandra. Singkat cerita, Chad mendatangi komandan melaporkan apa yang sudah terjadi. Di sini komandan juga mengatakan kepada Chad jika Lee telah menjadi pengkhianat negara dan menghilang begitu saja. Komandan pun kemudian meminta bawahannya untuk membawa Chad ke rumah sakit agar segera diobati. Namun ternyata ia tidak dibawa ke rumah sakit, melainkan ke tempat eksekusi mati. Loh. Scene lalu berpindah ke tempat fosil kepala dinosaurus yang sudah dimasukkan ke dalam kontainer. Ternyata selama ini komandanlah yang telah mencuri aset prasejarah itu. Dan ketika fosil itu akan dibawa pergi, datanglah Lee bersama 2 orang yang menyandranya untuk mengagalkan usaha komandan. Nah, di sini juga lah terkuak siapa pria di balik jubah Robocop yang menggunakan Golden Gun, yang merupakan komandan. Saat si Golden Gun akan membunuh Lee, Tat dan Chad pun datang ke sana. Chad yang kesal karena kehilangan uang $100 demi bebas dari eksekusi mati, langsung bersiap-siap melawan Golden Gun. Dan pertarungan akhir pun dimulai. Akhir scene, Lee kembali ke profesi lamanya sebagai penjual daging dan menikmati suasana pasar sambil bercocok tanam di sana, dan film pun tamat. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.